Setelah banyak siswa yang sudah tertular virus zombie, keadaan pun menjadi semakin kacau. Para zombie terus menyerang orang-orang. Bahkan kabar tentang mewabahnya virus zombie di SMA Yosan telah menyebar keluar area sekolah. Hal itu karena ada siswa yang memberikan laporan keluar melalui ponselnya. Kepala sekolah pun menjadi sangat marah. Kepala sekolah belum mengetahui betapa kacaunya keadaan di luar sana. Ia memerintahkan para guru untuk menyuruh semua murid-muridnya masuk ke kelas. 야, 문 열어 빨리! 야, 괜찮아? 매수! 아, 매수! 아니! 들어와, 빨리 들어와. 야, 괜찮아! Di sisi lain, Lee sedang diinterogasi oleh polisi. Polisi pun mengecek data Lee. Lee telah mendapatkan gelar doktor dalam bidang biologi sel di Amerika. Kemudian, Lee kembali ke Korea dan menjadi seorang peneliti di salah satu perusahaan farmasi. Setelah itu, Lee menjadi guru sains di SMA Yosan. Polisi itu mengatakan dengan gelar dan kemampuan Lee, seharusnya Lee menjadi seorang profesor di universitas, bukan hanya menjadi guru SMA. Lee pun mengingatkan agar polisi segera menyusul Yeonju ke rumah sakit dan segera mengkarantina Yeonju. Namun, polisi itu tak peduli dengan perkataan Lee. Lee pun mengatakan kalau begitu tunggu saja semua orang mati. Polisi itu telah mengenal Lee karena ternyata sebelumnya Lee telah memberikan laporan palsu kepada polisi. Lee melaporkan anaknya telah hilang seperti ditelan bumi, yang padahal polisi mengetahui bahwa Lee telah membunuh anaknya sendiri. Lee pun menceritakan ia tak tahan melihat anaknya yang terus-menerus dibully. Lee kemudian mempelajari rasa takut dan mencoba melakukan penelitian sendiri kepada tikus dan kucing. Ia memperhatikan ketika kucing sedang menyerang tikus, tikus itu akan gemetar ketakutan. Namun saat rasa takut itu memuncak, tikus menjadi kehilangan akal sehatnya dan berbalik menyerang si kucing. Dan saat itu terjadi, hormon testosteron tikus meningkat drastis. Lee pun melakukan percobaan dengan mengekstrak hormon tersebut, kemudian memurnikannya. Lee melakukan penelitian itu untuk anaknya. Lee hanya ingin agar Jinsu bisa melawan saat dirinya sedang dibully. Lee mengira nantinya Jinsu akan menjadi sangat kuat jika rasa takutnya berubah menjadi amarah. Namun ternyata penelitian Lee itu gagal, dan malah membuat Jinsu berubah menjadi zombie, bahkan hingga menggigit ibunya. Di sisi lain, ambulan yang membawa Yeonju telah sampai di rumah sakit, dan Yeonju pun langsung dibawa ke ruang ronsen. 이게 뭐예요? 이게 거! 얼른 잡아요. Sementara itu, Hisu masih berjalan sendirian sambil menahan rasa sakitnya. Bahkan, ia hampir saja tertabrak oleh sebuah bus. Yang mana ternyata bus itu adalah bus para atlet panah dari SMA Yosan yang baru saja kembali setelah mengikuti perlombaan di luar sekolah. 저것들은 뭐야? Sedangkan di kelas, Chongsan menelpon polisi untuk meminta bantuan. Chongsan mengatakan SMA Yosan telah diserang oleh banyak zombie. Namun, polisi tak percaya dan malah menganggap Chongsan sedang memberikan laporan palsu kepada kepolisian. Dan tiba-tiba saja polisi yang di sebelahnya mendapatkan telepon dari rumah sakit Yosan.
Dalam telepon itu juga mengatakan telah terjadi penyerangan zombie di sana. Zombie-zombie itu menggigit semua orang. 좀비요? 학교 전화해서 확인해봐. 네. 물어뜯어요? Kemudian Onjo mencoba menelpon pemadam kebakaran. Onjo melaporkan ada kebakaran besar di SMA Yosan. Para pemadam pun bergegas pergi ke SMA Yosan dengan mengerahkan banyak personilnya. Nayun yang sangat ketakutan, ia malah bersikap sangat menyebalkan. Nayun meminta Namra untuk pergi ke ruang guru dan memanggil Ibu Park untuk menyelamatkan mereka. Namra pun menjadi kesal karena itu sama saja Nayun hanya memikirkan keselamatannya sendiri dan malah mengorbankan orang lain demi keselamatannya. Teman-teman yang lainnya pun juga menjadi kesal dengan Nayun, karena mereka semua juga sedang ketakutan tapi mereka tak bersikap seperti Nayun. Gyungsoo meminta mereka untuk berhenti bertengkar. Namun, Nayun malah kesal dan memanggil Gyungsoo dengan sebutan keparat. Gyungsoo pun tak terima dengan ucapan Nayun. 너 지금 씨발이라 그랬냐? 씨발? 그만해. 아니 문만 잡으면 아니 제가 지금 하는 거 다 봐줘. 야, 문 잡아. 문 잡으라고. 야, 경사. Dan tiba-tiba saja Pak Kang masuk ke kelas mereka. Pak Kang bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dan mereka pun juga bertanya kepada Pak Kang apakah Pak Kang terkena gigitan. Pak Kang pun menjawab bahwa dirinya tak terkena gigitan. Pak Kang kemudian meminta mereka untuk menumpuk meja dan kursi untuk menahan pintu. 위로 쌓고. 위로 쌓아야 돼. 위로 붙어서. Dan Ishak melihat tangan Pak Kang ada bekas luka gigitan. Onjo pun mengatakan Pak Kang telah terkena gigitan. Namun Pak Kang dengan marah mengatakan bahwa dirinya tak terkena gigitan. Ishak pun menyuruh Pak Kang untuk keluar dari kelas mereka. 아니라고. 내가 몇 번 말해. 나가라고요! 짱년아. Di sana, Nayun marah kepada Onjo karena telah menjatuhkan ponsel satu-satunya. Ponsel mereka sebelumnya diberikan kepada Ibu Park. Karena memang setiap jam pelajaran, semua murid harus memberikan ponsel mereka kepada guru pelajaran. Dan saat itu, Ibu Park belum sempat mengembalikan ponsel para murid karena jam pelajaran Ibu Park sebenarnya belum selesai. Ponsel yang dipakai Onjo sebelumnya adalah ponsel yang berhasil disembunyikan oleh teman sekelas Onjo. Dan Gyungsoo mengatakan ini bukan waktunya mempermasalahkan soal ponsel. Namun, Nayun malah marah kepada Gyungsoo. Nayun merasa sekarang mereka sudah tak bisa menghubungi siapapun lagi. Dan Nayun juga menyalahkan Gyungsoo karena Gyungsoo tak menahan pintu dan membuat Pak Kang bisa masuk ke kelas mereka. Nayun mengatakan mereka semua hampir mati karena kesalahan Gyungsoo. 씨발 존나 재수없어. 경사. 미쳤냐? 그래 좀 하지 마. 아니 정말 어딜 맞아? 니들 이거 옮기고 나서 싸워. 지금이 그럴 때야? Onjo bertanya kepada Chongsan di mana Suyuk, karena sebelumnya Suyuk berlari bersama Chongsan di belakang. Namun Chongsan tak tahu di mana Suyuk. Onjo pun menjadi kesal dengan Chongsan. Sementara itu, di dalam toilet ada 3 orang siswa yang bersembunyi di sana. Namun ternyata salah satu dari mereka sudah terkena gigitan. Mijin pun berniat ingin membunuh Halim. Mijin meminta Jonsong untuk membantunya membunuh Halim. Namun sebenarnya Jonsong tak mau membunuh Halim, karena Halim adalah sahabat dekatnya. 근데 Mijin mengira zombie itu akan mati jika ditusuk di bagian kepala seperti di film-film.
Untungnya ada atlet panah SMA Hyosan yang menolong mereka. Ternyata titik kelemahan zombie itu ada di bagian lehernya. Atlet panah itu mengira Mi-jin dan Chun-sung juga telah menjadi zombie. Namun temannya berkata mereka bukanlah zombie. Di sisi lain, Ibu Park memberi pengumuman agar para murid mencari tempat aman dan berusaha menyelamatkan diri mereka. 얘들아, 너네 괜찮은 거지? 다친 데 없지? 살아남아서 보자, 어? 대답! Saat Ishak sedang menenangkan Onjo karena telah kehilangan Soo-hyuk, Onjo memegang tangan Ishak dan rasanya tangan Ishak sangat dingin sekali. Ternyata sebelumnya Ishak sempat tergigit oleh salah satu zombie. Namun Ishak bersikeras bahwa dirinya tak tergigit oleh zombie. 이사가 은조야. 이사가 어떡해? 이사가. 빨리 놓으라고! 할수 있어. Sedangkan di tempat lain, ayah Onjo mendapat panggilan untuk pergi ke SMA Hyosan yang sedang mengalami kebakaran besar. Ayah Onjo pun bergegas pergi ke SMA Hyosan. Chongsan pun kemudian memiliki rencana untuk menggunakan selang panjang agar mereka semua bisa keluar dari kelas itu melalui jendela. Dan Chongsan pun berusaha mengambil selang panjang itu. Di sana, Onjo masih sangat terpukul melihat Ishak menjadi zombie. Ia pun sudah pasrah dengan hidupnya. Ia sangat sedih karena telah kehilangan sahabat baiknya, dan ia juga telah kehilangan Soo-hyuk, lelaki yang disukainya. Padahal, Soo-hyuk ternyata masih selamat dan bersembunyi di salah satu ruang kelas sendirian. Soo-hyuk pun kemudian terpikir untuk keluar melalui jendela, karena para zombie berada sangat dekat dengan dirinya. Chongsan mengatakan kepada Onjo agar Onjo setidaknya memiliki tekad untuk tetap hidup demi mereka. Chongsan juga mengingatkan ada ayah Onjo yang masih mengharapkan hidup Onjo. 좋아하는 사람들이 있잖아. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.